Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian di subuh hari ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Lebih khusus kepada musannif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan pendiri Darud Da'wah wal Irsyad Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Daleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pembahasan subuh ini mengenai tentang fi wajibati sujud. Syurutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Nanti dikatakan sah sujudnya ketika memenuhi 7 ini di dalam mazhab Syafi'i. Sebelum kita lanjut, tadi malam ada yang bertanya, bagaimana misalnya kalau ada seorang makmum yang bermazhab Syafi'i yang notabene-nya salah satu ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Bermakmum kepada imam yang tidak membaca Bismillah, apakah makmumnya itu sah atau tidak? Ini persoalan berjamaah. Ini persoalan berjamaah. Makmumnya membaca basmalah, sedangkan imamnya tidak membaca basmalah. Kalau imamnya selama itu bermazhab Syafi'i kemudian lupa membaca basmalah, berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau dia berkeyakinan basmalah itu termasuk ayat, namun lupa, mungkin selama anggaplah selama dia belajar di luar negeri, contohnya di Maroko yang mazhabnya mazhab Maliki, di sana tidak pakai Bismillah, tapi dia selama ini bermazhab Syafi'i. Karena kebiasaan makmum kepada imam yang tidak pakai Bismillah, kembali ke Indonesia, dia tetap bermazhab Syafi'i, kembali ke Indonesia jadi imam, lupa pakai Bismillah, maka tidak sah Al-Fatihahnya, karena dia berkeyakinan mazhab Syafi'i. Yang pertama. Terus bagaimana misalnya kalau makmumnya mazhab Syafi'i sedangkan imamnya mazhab lain? Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa persoalan basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu ikhtilaf. Terjadi perbedaan.
terjadi perbedaan di kalangan madzhabul arba'ah. Pendapat yang mengatakan basmalah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah, itu pendapatnya Syafi'i. Yang mengatakan sunnah pendapatnya Hanabilah wa Hanafi. Hanafiyah dengan Hanabilah. Mazhab Hambali dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang mengatakan itu bukan termasuk ayat, bahkan makruh, yang makruh mengatakan bismillah, itu adalah mazhab Maliki. Yang pertama, terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib karena termasuk ayat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Terus apakah makmumnya ini batal sholatnya atau tidak? Di sini dijelaskan dalam kitab Minhajul Qawim karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Siapa yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Kalau skala nih, ini yang ditahu selama ini kisahnya toh. Kalau skalanya mana itu? Yang pulang dari pondoknya kemudian sehingga dia dapat pelajaran dari goa, yang dimana goa itu ada batu yang lubang gara-gara ditetesi oleh air, sehingga dikatakan Ibnu Hajar ada skalanya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami siapa itu? Syekhu Zainuddin Al-Malibari. Syekhnya atau gurunya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Siapa itu Syekh Zainuddin Al-Malibari? Pengarangnya Fathul Mu'in. Selalu dalam kitab Fathul Mu'in kita ketemukan qala Syekh. Bahkan ada Syekh. Kalau ada kata qala Syekh di dalam kitab Fathul Mu'in, berarti yang dimaksud di situ adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Mengatakan dalam kitabnya Minhajul Qawim, wa alla ya'taqida butlanaha, ay butlana salati imamihi ila an qol ka Hanafiyyin aw ghairihi iktada bi Syafi'iyyun wa qad alimahu taraka fardon kal basmalah awit tumaniyah aw akhalla bi syarti kal lamisa zawjatahu wa lam yatawadda fala yasihhu iqtida'u Syafi'i bi. Di antara salat berjamaah adalah makmum tidak meyakini batalnya solat imamnya. Makmum tidak meyakini batal solat imamnya. Di antara syarat berjamaah, seorang makmum tidak meyakini bahwa imamnya itu tidak batal solatnya. Seperti Hanafi atau ghairihi iqtada bi Syafi'i, seperti yang bermazhab Hanafi atau bermazhab yang lain diikuti oleh orang yang bermazhab Syafi'i. Wa qad alimahu taraka fardhan, sedangkan ia mengetahui bahwa imamnya itu meninggalkan sesuatu yang fardu.
menurut mazhab Syafi'i. Kal basmalah, seperti bismillah. Kemarin kan sudah dipelajari bahwa salah satu rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah, dan salah satu ayat dari Al-Fatihah itu adalah basmalah. Dalam mazhab Syafi'i itu salah satu ayat. Sedangkan mazhab yang lain itu tidak termasuk ayat, tidak usah diucapkan ketika sholat. Bagaimana misalnya kalau ada makmum maksudnya makmum mengikuti imam yang notabene-nya kita menganggap bahwa imam itu salah karena meninggalkan salah satu rukun. Seperti contohnya apa? Mengucapkan bismillah. Au at-tuma'ninah. Au akhalla bi syarti, atau meninggalkan salah satu syarat. Seperti apa? Ka'allamisa zaujatahu, seperti menyentuh istrinya. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri itu hukumnya batal wudu atau tidak? Batal. Kalau mazhab yang lain tidak batal selama tidak ada nafsu. Bagaimana kalau begitu? Fala yasihhu iqtida'u Syafi'i, maka tidak sah salatnya makmum yang bermazhab Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Karena ada pendapat dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Ada pendapat yang kuat, ada yang pendapat yang sah. Pendapat yang mengatakan tadi kalau kita bermakmum, kalau kita mengikuti imam yang bagian dimana menurut kita yang bermazhab Syafi'i, sholatnya imam itu batal sebab meninggalkan salah satu rukun atau meninggalkan salah satu syarat sah. Bagaimana posisinya makmum yang bermazhab Syafi'i? Maka sholatnya makmum itu batal. Paham tuh sampai sini? Paham Jeki? Bisa tidak batal, yang penting langsung niat mufaraqah. Langsung niat pisah dari jamaah. Karena batal makmumnya ini. Kalau begitu langsung pisah. Pokoknya kita tidak tahu sama sekali. Ini pendapat yang satu ya, ini pendapat yang kuat. Kita tidak tahu sama sekali, langsung bermakmum kepada imam yang tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Langsung didengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pendapat yang kuat ya, yang kuat saya bahas. Kalau begini langsung saja tinggalkan atau niat mufaraqah. Sholat sendiri Miki. Bisa dari jamaah. Ini pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lain, tapi ini pendapat yang lemah dari mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang lemah dari mazhab Syafi'i. Permasalahan sahnya berjamaah itu diberikan haknya kepada keyakinan imamnya. Karena kita bermakmum berarti seluruhnya dititik beratkan kepada imamnya. Ini pendapat yang kedua. Dan ini satu lemah ya, lemah. Sekali lagi, permasalahan sah tidaknya berjamaah itu dikembalikan kepada imamnya. Kalau imamnya menurut dia sah sholatnya, berarti makmum juga aman. Contohnya apa? Seperti tadi, mazhab yang lain mengatakan basmalah itu bukan salah satu ayat Al-Fatihah. Berarti ketika tidak membaca Al-Fatihah, menurut dia sah tidak? Menurut dia imam sah tidak? Sah. Kenapa sah? Karena memang menurut mereka basmalah itu tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Berarti
Kalau menurut imam sah, berarti makmumnya juga sah. Bukan persoalan syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi persoalan mengikuti imam. Kalau mengikuti imam, berarti persoalan sah tidaknya itu juga tergantung dari imam. Ini mazhab, ini pendapat yang lemah dari kalangan Syafi'i. Apa dalilnya? Apa ibarahnya? Syekh Al-Khatib Asy-Syabrani mengatakan, apabila makmum menganut mazhab Syafi'i, walau iqtada Syafi'iyun bihanafi, apabila makmum menganut mazhab Syafi'i mengikuti imam yang menganut mazhab Hanafi, fa'ala mubtilan, melakukan perbuatan yang membatalkan salat, fa'ala mubtilan indana dunahu ka'an massa farjahu aw taraka tumaninata awil basmalah. Bagaimana misalnya seperti ini? Seorang makmum yang bermazhab Syafi'i mengikuti imam yang bermazhab Hanafi yang melakukan perkara yang membatalkan sholat menurut keyakinan makmumnya. Menurut keyakinan makmumnya. Tapi menurut keyakinan imamnya itu tidak batal. Contohnya apa? Seperti menyentuh faraj. Kemarin kita bahas salah satu membatalkan wudu itu menyentuh faraj. Tapi dalam mazhab Hanafi, menyentuh faraj itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak batal wudu? Sebab dalam mazhab Hanafi antara muka, antara telinga dengan faraj itu kalau tidak bisa jam ki begadang di jam sosok begadang baru kalau tidak bisa bangsu mengganggu saja. Apa tadi bahas? Antara telinga dengan faraj itu tidak ada bedanya. Telinga menempel di anggota tubuh, sedangkan faraj juga menempel di anggota tubuh. Telinga itu kulit, sedangkan faraj juga kulit. Makanya tidak membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Kalau batal wudunya berarti sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau begitu? Maka sholatnya makmum itu sah. Karena mengikuti keabsahan atau mengikuti keyakinan imamnya. Kalau keyakinan imamnya menurut mazhabnya tidak sah, berarti tidak sah juga kita. Kalau imamnya sah, berarti kita juga sah. Itu pendapat yang satu. Sekali lagi saya ulangi. Bagaimana persoalan membaca basmalah? Persoalan makmum persoalan makmum mengikuti imam yang tidak membaca basmalah. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama pendapat yang kuat. Apa pendapat yang kuat? Kalau ada makmum yang bermazhab Syafi'i mengikuti atau bermakmum kepada imam yang bermazhab yang lain, kemudian menurut makmum ini ada sesuatu yang membatalkan sholat, ada rukun ditinggalkan atau ada syarat sah sholat yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Pendapat yang kedua bagaimana? Pendapat yang kedua, persoalan sah tidaknya berjamaah
persoalan sah tidaknya sholat itu tergantung dari keyakinan imamnya. Kalau imamnya menurut mereka dalam mazhabnya sah, berarti makmumnya juga sah. Kalau imamnya menurut mereka tidak sah, berarti makmumnya juga tidak sah. Contohnya apa? Contoh persoalan bekam. Dalam mazhab Syafi'i bekam itu tidak batal wudu. Mazhab Hanafi bekam itu batal wudu. Batal wudu. Berarti kalau dia sholat berjamaah, imamnya mazhab Hanafi, imamnya mazhab Syafi'i, pertanyaan, apakah sholatnya batal atau tidak? Batal tidak? Menurut imamnya batal karena berbekam. Menurut mereka berbekam itu batal wudu. Sedangkan menurut makmumnya yang bermazhab Syafi'i itu tidak batal. Pertanyaan, apakah sholatnya batal tidak? Hah? Batal tidak? Tidak batal. Batal tidak? Batal ya? Batal. Karena menurut keyakinan imamnya. Tapi kalau pendapat yang kuat, pendapat yang pertama tadi, batal tidak? Itu menurut dia sendiri, bukan imamnya. Persoalan sah tidaknya itu bukan menurut imamnya, tapi menurut dia sendiri. Tidak batal, karena mazhab Syafi'i itu tidak batal. Jadi ada dua pendapat ya, ada katakan batal, ada katakan tidak. Kesimpulannya satu, persoalan sholat berjamaah sebisa mungkin sebelum kita sholat berjamaah kita mengetahui siapa imamnya dan mazhab apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kita tidak bisa menghindari sholat berjamaah, contoh kita minoritas di kalangan mazhab Maliki, anggaplah kalian nanti ada rezekimu pergi menuntut ilmu di Maroko, dan di sana itu mazhab Maliki, atau di India mazhab Hanafi. Di mana-mana orang sholat itu berjamaah pasti tidak pakai bismillah. Maka kalau persoalan ini berarti kita mengikuti pendapat yang kedua. Persoalan sah tidaknya tergantung dari imamnya. Jadi yang pertama, sebisa mungkin harus tahu dulu siapa imamnya. Kalau ternyata mazhab yang tidak pakai bismillah, kalau bisa dihindari ya mending sholat sendiri atau cari mazhab yang lain, cari masjid yang lain. Tapi misalnya kalau tidak bisa dihindari ya tidak apa-apa, ikut saja. Tapi ini menurut pendapat yang kedua. Sekarang kita lanjut. Syurutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud itu ada 7.
Syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha, hendaknya dia sujud pada 7 anggota sujud. Hendaknya dia sujud dengan 7 anggota sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, alal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintahkan. Di sini anak dari riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diperintahkan an asjuda, agar beliau sujud ala sab'ati a'zam, dengan 7 a'zam, tulang. Maksudnya 7 anggota sujud. Apa itu? Alal jabha. Yang pertama adalah jabha, dahi, dengan dahi. Wal yadain, dan kedua tangan. Warukbatain, dan kedua lutut. Berapa nih? Jabha 1, tangan 2, lutut 2, berarti 5. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari telapak kaki. Jadi ada 7 anggota sujud, dan 7 ini wajib menyentuh tempat sujud. Tidak boleh dihalangi oleh benda yang ikut dalam sholat. Tidak boleh dihalangi oleh benda yang ikut dalam sholat. Apa yang 7 itu? 1, dahi. Yang kedua dan ketiga, tangan kanan dan tangan kiri. Yang keempat, yang kelima, kaki, lutut kanan dan lutut kiri. Sedangkan yang terakhir itu adalah jari-jari kaki. 7 itu harus menempel di tempat sujud ketika normal, kecuali darurat. Ada orang yang tangannya patah kemudian diikat begini, kemudian dia sujud. Jangan paksakan untuk menempel di bumi, di lantai. Itu darurat namanya. Atau ada orang tidak punya tangan, tidak usah dipaksakan ini yang menempel di tempat lutut. Tidak usah. Bagi anggota sujud yang normal. Kalau tidak normal tidak usah. Saya tadi katakan tidak boleh ada penghalang, baik itu pakaian maupun rambut yang dibawa sholat. Pakaian dan rambut yang dibawa sholat. Contoh apa? Nah, ini kalian harus hati-hati, mukenamu. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Muknamu itu menutup, tutup, kemudian ini dahimu, jidatmu, sujud, kemudian alasnya itu adalah muknamu. Itu mukna kan dibawa pergi sholat, toh? Kalau begitu berarti tidak sah sujudnya.
Atau songkok. Ada orang pakai songkok begini. Sujud. Ini dahinya kena tempat sujud tidak? Tidak kena. Ada penghalang. Penghalangnya itu yang dibawa sholat. Kalau begini, ini bisa saja tidak, bisa saja sah. Standarnya begini. Yang penting ada sebagian kena tempat sujud itu sudah cukup. Makanya ada orang biasa salah paham. Karena di dalam hadis dikatakan wa alla akuffa thiyaba wa sya'ra. Dan aku tidak diperintahkan untuk tidak apa namanya? Apa nakaf? Kadang di sini artinya tidak sesuai bahasanya. Dan aku dan saya tidak diperintahkan untuk menutupi pakaian dan rambut. Ada orang salah paham bahwa kalau menutupi rambut, kalau apa namanya, ini poni menutupi poni, kalau turun begini itu tidak sah sujudnya. Kalau rambut turun begini itu tidak sah sujudnya. Perlu dipahami bahwa yang tidak sah itu kalau menutupi semua. Kalau hanya menutupi sebagian, maka itu sah. Ada poninya setengah saja begini. Kemudian poninya di sebelahnya tidak tertutupi. Sujud. Dahinya kena tempat sujud tidak? Kena, tapi hanya sebagian. Kalau hanya sebagian sah tidak? Sah. Sah kan? Cara tambahan dulu. Dan tulis. Jadi itu tadi mau kena. Atau ada orang biasa sholat pakai ini apa namanya, rida yang salinan itu, yang di sini biasa disimpan. Kemudian sujud, kapan itu menutupi dahi sampai di tempat sujud, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Bagaimana misalnya kalau tisu, saya mau sujud, saya ambil tisu, udah sujud, sah tidak? Sah, karena tisu apa bedanya dengan sejadah? Tisu apa bedanya dengan sejadah? Dan ini juga ada sebagian di luar sana menganggap bahwa sholat itu harus pakai sejadah. Sekali-kali tidak usah pakai sejadah. Bagaimana kalau di tanah kiri? Di dalam hadis Rasulullah, semua bumi itu suci, kecuali kalau di tanah baru jelas di situ tai kucing atau tai sapi, maka itu najis. Tapi kalau di bumi pada umumnya, ya tidak ada kotoran atau tidak ada biasa binatang yang lewat, tidak jelas apa di situ, berarti buminya tetap suci. Seperti ini yang selalu kita lewat itu biasa anjing tuh, anjing. Pertanyaan, itu bumi itu najis tidak? Najis tidak? Hilang sendiri najisnya. Akan hilang sendiri najisnya. Kenapa? Karena kalau malam turun apa? Minimal malam itu turun apa? Apa ya?
embung, embun. Udah pantas gitu lah ya. Minimal kalau malam itu turun embun. Embun itu salah satu macam air yang suci selama tidak dicampur oleh sesuatu. Berarti dengan sendirinya bumi itu suci. Tidak usah ragu. Kecuali kalau jelas ainiyah, najis ainiyah situ ada segumpal kotoran. Nah itu najis. Karena ada orang tidak mau sholat, pergi sholat Idul Fitri, pergi sholat Idul Adha, tidak bawa sejadah, tidak mau sholat kalau tidak ada sejadahnya, karena kotor. Kotor bukan berarti najis. Itu. Kalau kita sholat di aspal itu tidak pernah ada binatang-binatang buang kotoran situ, kecuali aspal yang lampang, selalu tes sapi ada. Kalau aspal kota tidak pernah ada kotoran situ. Berarti suci tidak aspalnya? Suci. Kalau tidak ada sejadah ya sholat saja. Bagaimana kalau ini aspal nanti? Apalagi dalam sujud itu di sini dikatakan hendaknya menekan ada tuh buat tahamul birosi. Nah, iya kalau di aspal tidak usah ditekan. Jangan sampai satu kali sujud langsung ada hitam di sini. Masya Allah, ahli ibadah. Wa antakuna jabahatuhu maksyufatan. Dan hendaknya dahinya itu terbuka. Jangan begini, tertutup. Kalau tertutup sedikit, sebagian tidak kena tempat sujud, sebagian kena, itu sudah cukup, sah sujudnya. Tapi kalau betul-betul tertutup, makanya ini hati-hati bagi teman-teman yang pakai cadar. Apa namanya itu? Nikob kah itu? Nikob bagi teman-teman yang pakai nikob. Kalau sholat, apalagi kita bermazhab Syafi'i, kalau sholat ya dibuka ini di atas, karena dahi wajib kena tempat sujud. Jangan sampai tertutupi. Kalau tertutupi, ini banyak orang pakai cadar tanpa mengetahui ilmunya. Pakai nikob seperti pokoknya tertutup semua. Silakan kalau mau jalan-jalan seperti itu, tapi kalau sholat dibuka bagian atas, untuk sholat. Wa tahamul birasihi. Nah hendaknya apa tahamul? Menekan. Intinya menekan kepalanya. Kalau sujud, agar ini kepala ditekan. Yang keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Dan tidak turun kecuali untuk sujud. Contoh, kalau kita sholat duduk di antara dua sujud. Kemudian tiba-tiba ada anak-anak kecil di belakang tak, langsung kita lompati. Otomatis kalau gini maju ke depan, terlanjur maju ke depan sekalian sujud berarti dia sujudnya karena apa? Karena dia mau sujud atau karena kebetulan ada dorong gitu. Nah, itu kebetulan ada dorong, bukan karena memang mau sujud. Berarti harus kembali tegak baru sujud.
wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan hendaknya dia tidak sujud kepada sesuatu yang berharakat dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan hendaknya dia tidak sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Seperti tadi saya contohkan, mukna yang kita pakai itu ikut bergerak dalam sholat, sehingga hati-hati kalau pakai mukna sujud. Jangan sampai mukna itu maju ke depan, terbuka langsung ke depan, kemudian dahi kita ini dahi kita ini terhalang oleh mukna, berarti sujudnya tidak sah. Yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan mengangkat yang di belakang asafilihi ala a'alihi, daripada yang di atas. Lebih mengangkat yang di bawah daripada yang di atas. Mengangkat bagian bawah daripada bagian atas. Itu kan sujud begini. Sujud begini. Ini bagian bawah ketika berdiri Ki. Apa ini? Apa ini? Bokong. Di ini bagian bawah sini. Sedangkan bagian atas itu kepala. Salah satu syarat sujud itu harus yang di bawah itu lebih tinggi daripada yang di depan. Tidak boleh sejajar. Kalau sejajar tidur namanya mopang. Kalau sejajar namanya mopang. Jadi harus begini. Seperti sujud pada umumnya begitu. Lebih tinggi di bawah, lebih tinggi pantatnya daripada kepalanya. Wa tumaninatu fihi, dan tumanina dalam sujud. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu yang pergi takbir. Takbir lebaran. Penutup khatimah, a'dha'u sujudi sab'ah, anggota sujud itu ada 7. Al-jabhah wa butunul kaffain wa rukbatani wa butunu asabi'ir rijlain. Yang pertama adalah jabhah, dahi. Yang kedua adalah butunul kaffain, telapak tangan. Kedua telapak tangan. Wa rukbah, dan kedua lutut. Wa butunul asabi', dan batin asabi', bagian dalam kaki. Bagaimana itu? Begini, ini anggap bukan. Intinya ini jadikan ini, toh. Ini yang kelihatan kalau berdiri Ki. Ini yang menempel di bumi, di lantai, toh. Kalau sujud minimalnya kalau sujud harus jari-jarinya ini menempel. Berarti begini. Begini. Minimal berapa? Ada 10 jari, minimal 1. Satu jari, satu kaki, satu jari. Jempol biasa itu jempol biasa. Jadi bukan dikasih berdiri. Bukan dikasih berdiri. Ini juga kadang ada orang mentang-mentang mau tasyahud akhir, nak kasih anu kakinya. Nasilam memang kakinya.
Mau minta syahud akhir kasih lambaikan kakinya. Pokoknya kaki kirinya saudara kasih masuk di bawah kanan di paha kanan. Saudara silamnya mi. Persiapan untuk duduk tasyahud akhir. Hati-hati. Ada pertanyaan? Ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.